LGBT ini, orang yang mempropagandakan LGBT ini bahwa Debat Bahasa Indonesia Kelompok 2 Program Studi Fisika Angkatan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparti MPD serta hadirin yang menyaksikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga debat mata kuliah Bahasa Indonesia hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang akan kita bahas hari ini adalah diterimanya LGBTQ di Indonesia dan bagaimana pemerintah menanganinya. Saya Putri Maisila Gitani selaku moderator akan memandu jalannya debat hari ini. Diharapkan kepada kedua tim agar dapat mematuhi aturan yang telah disepakati agar kegiatan debat hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan debat Bahasa Indonesia hari ini resmi dibuka. Masing-masing dari tim dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Mafira dengan NIM 25110143200001 sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Dewi Stiani Lawijaya dengan NIM 25114141200010 selaku pembicara kedua. Perkenalkan, saya Siti Nazrianur dengan NIM 25110143200011 sebagai pembicara ketiga. Kemudian dilanjutkan oleh tim kontra. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 25114141200001 sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Dina Suti dengan NIM 25110141200007 sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Jana Binta dengan NIM 251142200001 sebagai pembicara ketiga. Kepada masing-masing tim dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama ingin menyampaikan pendapat saya tentang LGBTQ. Sesuai dengan posisi kita, yaitu diterimanya LGBTQ di Indonesia dan bagaimana pemerintah menanggapinya. Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disingkat dengan LGBTQ menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya lebih murah. Masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. 2014 meminta pemerintah Indonesia mengutamakan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok LGBT di semua institusi negara dan secara resmi mengakui keberadaan kelompok LGBT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dan kekerasan dan diskriminasi adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk hak asasi manusia. Presiden Jokowi sendiri harus memberikan pernyataan jelas mendukung hak asasi bagi semua warga negara Indonesia dan berjanji untuk melindungi kelompok LGBT dari berbagai serangan. Perkenalkan, nama saya Nadia dari pembicara satu kontra. LGBTQ tidak dapat diterima di Indonesia karena perilaku tersebut bertentangan dengan nilai moral, budaya, dan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, di mana setiap agama mengajarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, bukan hubungan sesama jenis. Perilaku LGBTQ berpotensi membawa dampak negatif bagi kesehatan dan sosial, seperti penyebaran penyakit menular seksual serta rusaknya tatanan keluarga. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2014 juga menegaskan bahwa perilaku LGBTQ haram karena menyimpang dari fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Indonesia harus menolak segala bentuk kampanye, legalisasi maupun pembenaran terhadap LGBTQ. Jika perilaku ini diterima, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam sistem sosial dan pendidikan moral bagi generasi muda. Izin menyangga, saya Dewi Stiani Lawijaya sebagai pembicara kedua dari tim pro. Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berlandaskan hukum. Terdapat 6 agama resmi di Indonesia dan salah satu dari ke-6 agama tersebut melegalkan LGBTQ. Contohnya adalah Hindu. Klaim bahwa tindakan LGBTQ dapat menyebabkan HIV yang persentasenya lebih tinggi daripada
pasangan heteroseksual adalah hoax karena HIV disebabkan oleh tindakan seks yang kotor atau tidak bersih. Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 secara tegas melarang diskriminasi atas dasar apapun, termasuk orientasi seksual dan identitas gender. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut perlindungan martabat semua warga negara tanpa terkecuali. Jadi, klaim bahwa banyak keluarga yang merasa malu ketika ada keluarganya yang memiliki orientasi seksual yang berbeda itu disebabkan oleh pengaruh dari masyarakat sendiri yang menolak dengan adanya perbedaan orientasi seksual di lingkungan masyarakat. Sebagai insan yang berpendidikan, kita seharusnya tidak menerima penyimpangan terhadap hal apapun itu. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Indonesia, di mana Pendidikan Nasional Indonesia memiliki tujuan membangun insan yang berbudi pekerti, berakhlak mulia. Tidak sesuai karena akan menyebabkan kebingungan pada remaja yang sedang mencari jati diri mereka apabila diterimanya perilaku LGBT di dalam kehidupan sehari-hari. Izin penyangga, saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro bahwa LGBTQ merupakan penyimpangan adalah disinformasi yang bertentangan dengan hasil studi ilmiah global. Hal tersebut sudah dihapus sebagai penyakit dari penelitian Lembaga Kesehatan Global seperti WHO pada tahun 1990 dan APA 1973. Dan penerimaan orientasi seksual yang berbeda di lingkungan masyarakat tidak akan membuat remaja-remaja lainnya sedang dalam pencarian jati diri karena orientasi seksual bukanlah sesuatu yang dapat menular, melainkan sudah terjadi sejak kelahiran. Apakah ada penelitian yang menjelaskan bahwa penyimpangan seksual itu ada genetik? Izin menginterupsi. Hal tersebut ada pada penelitian WHO pada tahun 1990 dan APA pada tahun 1973. Di situ dijelaskan bahwa LGBTQ atau orang yang memiliki orientasi seksual berbeda itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk dalam lingkup genetika, bukan lingkungan. Ikut genetika, kamu yakin seperti itu? Atau karena dia terbiasa untuk melihat lingkungannya sekitar yang berperilaku menyimpang? Menginstruksi Dina tadi ada argumennya yaitu dari mau baca di dirinya. Namun dari sebuah pengamatan yang saya lakukan ada sebuah berita di mana Presiden Jokowi mengharuskan polisi untuk melindungi kaum LGBT dan minoritas. Nah, dari berita ini bisa dianggap bahwa LGBT itu tidak mengubah jati diri dan dia tetap seorang warga negara Indonesia. Dia bukan tidak mengubah dari kepribadiannya ataupun bagaimana dia tumbuh. Namun tidak sebagusnya kita menolak LGBT itu sendiri karena yang dari LGBT orang-orang itu sendiri tidak membahayakan orang lain. Dari pendapatnya pembicara pertama Pia tadi juga ada membawa tentang agama, sedangkan Indonesia itu merupakan negara yang demokratis dan bisa menerima segala hak. Mereka dilindungi karena mereka masih memiliki hakikat seorang manusia. Kenapa lebih banyak yang heteroseksual yang menyebarkan penyakit? Karena mereka itu jumlahnya kecil yang membuat mereka tidak banyak untuk menyebarkan penyakit tersebut. Interupsi untuk pendampingan tadi seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak orang yang berhubungan dengan lawan jenis daripada yang sesama jenis. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan kalau orang yang straight atau mungkin bisa dibilang normal dalam bahasa kita sehari-hari itu lebih banyak memberikan dampak pada virus HIV dan AIDS. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro ingin menegaskan argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2. Sejak awal kami menegaskan bahwa LGBT bukanlah tentang melawan agama atau budaya, melainkan tentang bagaimana kita menjaga kemanusiaan, keadilan sosial, serta keselamatan sesama manusia. Sejak awal juga, tim kami telah menjelaskan bahwa orientasi seksual bukanlah suatu pilihan, melainkan bagian dari keragaman manusia. Banyak lembaga ilmiah internasional seperti WHO telah menegaskan bahwa LGBT bukanlah penyakit atau penyimpangan moral, melainkan variasi alami dari orientasi manusia itu sendiri. Sila kedua Pancasila yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apakah harus ada
ketetapan atau syarat dalam menghargai perbedaan. Seperti LGBT yang telah kami bahas, bahwa penyebaran HIV atau AIDS itu disebabkan oleh kelompok LGBT. Sebenarnya penyebaran penyakit HIV atau AIDS bukanlah disebabkan oleh kelompok LGBT tersebut, melainkan banyak hal yang menjadi faktor untuk menimbulkan suatu penyakit tersebut. Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk sesuatu hal yang benar, bukan sesuatu hal yang menyimpang. Kalian dari tadi menyebutkan bahwa LGBT bukan sesuatu penyimpangan, tetapi varietas dari makhluk dari kehidupan. Izin interupsi, hal yang Anda maksud menyimpang adalah disinformasi yang bertentangan dengan studi ilmiah global yang telah disampaikan oleh Lembaga Kesehatan Internasional seperti WHO dan FDA pada tahun 1990 dan 1973. Orientasi seksual dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perbedaan gen dan juga perbedaan struktur otak pada orang yang memiliki orientasi seksual yang straight atau wanita dengan laki-laki dengan orang yang memiliki orientasi yang menyukai sesama jenis. Izin menguatkan pendapat pembicara 1 dan 2 dari perspektif sosial. Sebagian besar masyarakat Indonesia menentang keras fenomena LGBTQ yang terjadi akhir-akhir ini. Penentang mengatakan bahwa LGBTQ adalah orientasi seksual menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya diungkapkan oleh kalangan agama, budaya, pendidikan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Santoso bahwa isu LGBTQ di Indonesia menimbulkan pro dan juga kontra, terutama bagi mereka yang menolak LGBTQ dan mengklaim bahwa LGBTQ adalah bentuk penyimpangan seksual yang tidak termasuk dalam konsep dasar HAM. Intervensi, sikap, dan komitmen pemerintah harus dikritisi. Pemerintah yang kurang atau tidak jelas ini menempatkan mereka pada situasi yang lebih mengkhawatirkan. Dari perkataannya dan pendapat dari pembicara ketiga, bisa dikatakan bahwa pemerintah sendiri yang menghadirkan kelompok-kelompok LGBT. Hak asasi manusia itu bisa dikatakan bahwa hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi tetap diperbolehkan untuk berekspresi. Contoh penerapan hak asasi manusia itu seharusnya dekriminalisasi, yaitu pencabutan undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis yang didasarkan atas suka sama suka. Padahal seharusnya mengenai perasaan, yaitu suka dengan suka itu adalah pilihan dari orang itu sendiri. Menyanggah bahwa WHO telah menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan. Tetapi penghapusan tersebut tidak otomatis menjadikan perilaku LGBTQ benar secara moral dan sosial. Izin menyanggah mana letak tidak sesuai dengan moralnya dalam perilaku LGBTQ, karena itu sudah dinyatakan bukanlah suatu penyakit atau hal yang menolak. Izin menambahkan, bukannya LGBTQ itu sendiri adalah sebuah pilihan dan tidak membahayakan orang lain. Izin menyanggah, LGBT sendiri itu akan menyebabkan peributasi antara masyarakat. Itu memang masuk. Kita sebagai orang Indonesia harusnya tidak menerima perilaku LGBT karena akan menyebabkan kericuhan di dalam masyarakat kita sendiri. Menyanggah kericuhan di dalam masyarakat itu sendiri disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang terdoktrin oleh nilai budaya dan agama dan tidak mementingkan sudut pandang dari ilmiah yang menyatakan bahwa itu bukan penyakit. Menambahkan ini tentang pendapat dari pembicara kedua tim kontra, di mana apabila membuat kericuhan itu hal apa yang harus dirindukan dari seseorang yang menyukai sesamanya. Padahal itu adalah pilihannya sendiri. Kenapa orang lain harus memikirkan orang lain yang memiliki masalahnya sendiri? Padahal Menyanggah hubungan sesama jenis karena dianggap melawan fitrah atau hukum alam. Izin menginstruksi, hukum alamnya itu siapa yang menentukannya? Kenapa juga fitrah itu menentukan semua orang? Padahal kita sudah tahu dari pendapat pembicara kedua Zindro bahwa ada suatu agama yang memperbolehkan untuk menyukai sesama jenis. Izin menyanggah, konteks Indonesia itu kan Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebagian besar dari agama dari Indonesia itu beragama Islam. Menyanggah bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berlandaskan dengan hukum. Praktik LGBTQ itu sebenarnya sudah terjadi, contohnya seperti tradisi bisu di Bugis. Izin menyanggah,
Indonesia adalah negara yang memiliki landasan agama. Kata kamu tadi cuma satu kan agamanya, Hindu kan? Di Hindu itu, apakah yang mereka pahami konsepnya itu adalah reinkarnasi? Berarti di kehidupan sebelumnya mereka itu dipahami sebagai seorang pasangan suami istri, bukan pasangan suami-suami atau pasangan istri-istri. Menginterupsi bahwa konsep reinkarnasi tidak mungkin mereka bisa mengingat bahwa orang tersebut adalah pasangannya, atau mungkin di masa lalu mereka adalah suami dan istri, dan tidak membuktikan juga bahwa agama tersebut salah karena yang menentukan bahwa suka itu dari sesamanya, bukan dari kanan. Memasuki sesi pendapat akhir, kepada masing-masing tim dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Baik, saya sebagai pembicara ketiga ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Yang awal, berdiri di posisi bahwa LGBT bukan tentang melawan budaya ataupun agama, tapi tentang bagaimana kita bisa menegakkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita sendiri. Lalu LGBT bukan ancaman bagi bangsa ini, yang menjadi ancaman justru ketika kita kehilangan rasa empati dan kemanusiaan terhadap sesama. Indonesia akan menjadi lebih kuat karena semua orang itu sama dalam keberagaman. Jadi kami sebagai tim pro dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk LGBT, berhak untuk hidup, dilindungi dan dihormati sebagai semestinya orang-orang yang dianggap normal di luar sana. Karena pada akhirnya, bangsa bukan diukur dari seberapa banyak ia menolak perbedaan, tapi seberapa mampu ia merangkul perbedaan itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Kami terhadap diterimanya LGBT di Indonesia umumnya berakar pada norma sosial, ajaran agama, dan kekhawatiran terhadap pendidikan dari segi sosial. Banyak hal yang menilai bahwa LGBT itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional yang mengutamakan pernikahan heteroseksual dan reproduksi. Promosi LGBTQ dapat mengubah norma sosial yang ada dan pengaruh anak-anak muda. Dari perspektif agama, banyak tafsir agama yang melarang hubungan sesama jenis, menganggap sebagai perbuatan dosa. Hal ini menjadi penerimaan LGBTQ menjadi kontroversial dalam konteks keagamaan. Di bidang pendidikan, penerapan LGBTQ dapat membingungkan anak-anak atau mempengaruhi perkembangan identitas seksual mereka. Oleh karena itu, pandangan kami terhadap LGBTQ menekankan pentingnya mempertahankan norma dan nilai yang sudah ada baik dari segi sosial, agama maupun pendidikan. Penutup, dosen pembimbing dan rekan debat yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari awal hingga akhir. Dengan mengucap alhamdulillah, debat hari ini resmi saya tutup. Alhamdulillah.